Kembali lagi di kelas matematika. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan bab mengenai atau materi mengenai pola bilangan, yaitu generalisasi konfigurasi suatu objek gitu. Jadi kalau misalnya yang awal kita belajar mengenai konfigurasi atau generalisasi bilangan, sekarang kalau misalnya ada gambarnya gitu ya. Untuk lebih jelas dibandingin kita teorinya, langsung praktek ngerjain aja soal gitu ya. Misalnya nih kayak nomor 1, katanya perhatikan gambar di bawah ini, tentukan banyak korek api yang dibutuhkan untuk membentuk pola kelima, terus sama lagi pola ke N gitu. Yang kita kerjain yang A dulu. Caranya gimana? Nah, kalau misalnya yang soal di minggu lalu tuh kita kan belajarnya langsung cari beda. Nah, kalau untuk di konfigurasi objek atau gambar itu kalau saya biasanya ubah dulu dari gambar ke angka gitu. Gimana caranya? Kita lihat dulu. Ini misalnya kita tahu nih, kalau sini kan udah kelihatan pattern itu atau pola pertama, ini pola kedua, ini pola ketiga, ini pola keempat. Nah, jadi kita tentuin berapa banyak eh, apa nih kalau di sini tuh bilang ya, batang korek api. Nah, jadi kita baca lagi soalnya, kalau misalnya tentukan banyak batang korek api, berarti kita lihat berapa banyak batang korek api. Di sini butuh untuk membentuk segitiga itu ada 3 korek api, ya tulis kalau ini butuh 3. Kalau misalnya untuk pola kedua ini butuh ada berapa nih untuk membentuk 2 segitiga yang nempel gini. 1, 2, 3, ada 4 gitu ya. 5 ya. Saya ganti, salah nulis namanya juga. Ada 5. Kalau pola yang ketiga kita tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Yang pola keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Nah, selanjutnya caranya gimana? Kita cari sama yang kemarin, kalau udah ada angkanya kita cari bedanya. Nah, bedanya untuk semua angka yang berdekatan gitu ya. Caranya gimana? Ya udah kita lihat, kalau cari beda yang pertama adalah kita kurangin bilangan yang bilangan yang berdekatan, 2 dikurang sama yang 1. Jadi tinggal 5 dikurang 3 ketemunya 2. Terus kita lihat beda yang selanjutnya, angka yang berdekatan selanjutnya itu 3 sama 2. Pola ketiga dikurang pola kedua. Jadi ketemunya 7 dikurang 5 sama dengan 2. Ini udah sama nih untuk 3 pola. Kita lihat lagi nih untuk konfirmasi bener apa enggak polanya bedanya 2 gitu ya. Kita lihat lagi 4 dikurang sama pola bilangan ketiga, tinggal 9 dikurang 7 ketemunya sama dengan 2. Nah, kita tahu nih bedanya semuanya 2. Selanjutnya kita mau lihat pola kelima, butuh berapa korek api untuk bentuknya gitu. Caranya gimana nih kalau pola kelima? Caranya adalah tinggal bilangan dari pola keempat ditambah beda gitu ya. Kan kalau pola keempat bilangannya butuh 9 korek api, ditambah bedanya 2, kita tambahin 2, ketemunya sama dengan 11 gitu. Cara ngebuktiinnya gimana? Jadi kalau cara ngebuktiinnya kita gambar aja nih segitiganya selanjutnya gitu kan ya. Ini kan ini pola pertama, ini pola kedua, ini pola ketiga, ini pola keempat, ini pola kelima. Kita hitung korek apinya bener enggak? Ada 11, kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bener ya? Terbukti kalau misalnya pada pola kelima terbentuk 11, dibentuk dari 11 batang korek api gitu. Nah, terus kalau misalnya yang soal yang B, katanya tentukan pola ke N. Cara ngerjainnya gimana? Gitu ya, yang B. Nah, kalau saya untuk cari pola ke N atau persamaan umum, kalau orang bilangnya formula gitu ya, rumus. Kalau saya bilangnya persamaan. Caranya gimana? Kalau saya tulis dulu nih. Saya dapat dari yang atas kan kita tahu bedanya sama dengan 2. Saya tulis dulu beda 2. Habis itu kita masukin angka-angka yang di atas ini ke dalam kolom. Nih pola ke berarti kita ambil yang atas, kita tulis pola pertama banyak koreknya ada 3 gitu ya. Terus kita masukin pola kedua
Pola kedua banyak koreknya ada 5. Terus kita lihat pola ketiga. Pola ketiga banyak koreknya itu 7 gitu ya. Warnanya saya samain 7. Terus pola keempat itu sama dengan banyak koreknya 9. Nah, dari sini kita ubah nih. Kita tahu kan kalau misalnya pada pola kedua itu sama aja pola pertama ditambah beda. Kita tulis pola pertama kan 3 ditambah beda. Bedanya berapa? 2 gitu ya. Kan 5 itu sama dengan 3 tambah 2. Bener ya? Terus kita lihat untuk pola ketiga itu kan sama dengan pola ke berapa? Ini pola kedua yaitu 5 ditambah bedanya kan 2 gitu ya. Gitu terus kan. Terus pola keempat itu sama dengan pola ketiga yaitu 7 ditambah beda 2. Nah, dari sini kita lihat nih semua tambah 2. Nah, terus kalau misalnya yang atas gimana nih, Bu? Ditulis aja nggak? Saya tulis aja 3. Terus kan ini semua ditambah ya. Nah, ini saya juga tambahin, tapi saya tambahin 0. Kenapa, Bu, ditambahin 0? Karena semuanya ditambah, yang ini nggak ada teman, jadi saya tambahin 0 aja. Boleh, karena kenapa sih saya tambahin 0? Nggak apa-apa, karena kan semua bilangan ditambahin 0 itu hasilnya ya bilangan itu sendiri, gitu ya. Kayak 1 tambah 0 itu sama dengan 1. Sampai sejuta juga ditambah 0 itu ya hasilnya sejuta gitu kan. Jadi nggak masalah. Jadi kalau di matematik untuk cari persamaan umum itu kita bisa manipulasi atau bisa mengubah bentuk dari suatu angka gitu. Jadi kayak contohnya kayak kamu punya tepung bisa kamu ubah jadi bakwan, kamu bisa ubah jadi roti ya tergantung skill kamu. Kalau kamu baru bisa bikin bakwan ya bikin bakwan gitu. Kalau kamu udah jago ya bikin roti, mau bikin apa boleh gitu ya. Yang penting nggak mengubah esensinya, tetap namanya tepung gitu. Atau kalau ini tetap namanya angkanya ya 3 gitu, nilainya tetap 3. Nah, selanjutnya gimana nih, Bu? Kalau udah kayak gini, Bu, ini yang sama cuma 2. Nah, kalau saya ubah lagi nih ke angka selanjutnya. Kalau 3 kan udah jelas nih yang 5 nih. Kalau 5 itu kita tahu dari persamaan di atasnya itu sama dengan 3 tambah 2. Jadi 5 saya ubah jadi 3 ditambah 2 ditambah 2. Dari mana, Bu, tambah 2 ini? Kan 2 ini tetap nih, pindahin ke sini. 5-nya saya ubah ke atas. Gitu. 5-nya kita ubah nih jadi 3 tambah 2 kan. 3 tambah 2, 5 tambah 2 ya 7. Jadi sama ya angkanya. Jadi kembali lagi kita manipulasi itu. Terus kita lihat lagi, Bu, yang 7 saya ubah jadi yang mana, Bu? Ya udah kita ubah sama yang ini. Jadi apa tuh? 3 tambah 2 tambah 2. Benar nggak 3 tambah 2 tambah 2, 7? 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7. Terus jangan lupa yang ini kita tulis di belakangnya, tambah 2. Yang atas gimana? Kita tulis aja 3 tambah 2. Yang ini atasnya lagi tetap tulis 3 tambah 0. Nanti kita ubah lagi. Selanjutnya, kalau saya lihat yang ini nih, ada 2, ini 2 tambah 2. Saya kerjain dari paling bawah gitu ya. 3 ditambah kan nggak enak, 2 tambah 2 panjangan ya. Jadi kayak di matematik enaknya dibikin simple aja. 2 tambah 2 tambah 2 itu sama aja perkalian apa tuh? Kalau 2 tambah 2 tambah 2. Bener nggak kalau 2 ditambah 2 ditambah 2 itu sama aja kayak 2 dikali 3. Bener ya? Kan 2 kali 3, 6. 2 tambah 2, 4. Tambah 2 lagi, 6 gitu. Kita naik ke atas. 3 ditambah 2 tambah 2 itu sama dengan 2 dikali 2 gitu. Terus yang atas gimana? 3 ditambah 2. Bu, 2 sendiri nggak bisa. Yang lain kali saya mau kaliin. 2 itu sama aja 2 dikali 1. Sama kayak tadi, kalau di penjumlahan ditambah 0 itu menghasilkan angka itu sendiri. Kalau di perkalian, apapun dikali 1 itu menghasilkan angka itu sendiri. Bener nggak? 3 dikali 1 sama dengan angka itu sendiri. Jadi, dia tidak mengubah esensinya, cuma bentuknya aja yang berubah gitu. Jadi ya udah nggak masalah, kita ubah aja gitu ya. Terus yang atas gimana, Bu? Gitu. Nah, kembali lagi kita lihat apapun dikalikan 0 menghasilkan
ya 0 gitu. Jadi 1.000.000 kali 0 ya hasilnya ya 0. Bener apa enggak? Bener ya. Nah, selanjutnya karena udah ketemu sampai kayak gini, yang saya lakukan adalah kembali lagi kita punya sarananya ini, terus kita lihat di sebelah sini 0, sedangkan pada pola bilangan dia 1. Dia kayak berkurang 1 kan? Yang di sini 1, di pola bilangannya 2. Yang di sini 3, dia berubah jadi 2 gitu. Jadi semuanya berkurang 1. Yang 4 ini berkurang jadi 3. Jadi ini saya ubah 3 tetap ya ditambah 2, 0-nya saya ubah itu sama aja kayak 1 dikurang 1. Bener ya, 1 kurang 1 sama dengan 0. Yang bawah kita ubah lagi, 3 ditambah 2 dikali 1 nih. 1 itu sama aja kayak 2 dikurang 1 karena semuanya berkurang 1. 2-nya dapat dari pola keberapa gitu ya. Jadi tuh kalau misalnya suku ke N kita mengacunya tuh kepada pola gitu ya. Pola keberapanya 3 ditambah 2. Nah, 2-nya itu dikali berapa nih tengahnya? Ya udah kita lihat ini 3 dikurang 1. Kita tahu karena 3 dikurang 1 itu sama dengan 2 gitu ya. Untuk yang keempat, jadi 3 ditambah, kalau udah kayak gini kita tahu kan semua dikurang 1, Bu. Iya benar, 4 dikurang 1. Selanjutnya, ini udah selesai apa belum, Bu? Belum, kita kan mau cari suku ke N gitu ya. Ke N caranya gimana sih gitu. Ya. Masih coret-coretan saya. Selanjutnya kita mau cari yang ke N. Saya kasih titik ke N, karena saya nggak cari ke 5 gitu. Langsung cari ke N. Caranya gimana? Kalau misalnya 4 aja, 4 kurang 1, 3, 3 kurang 1. Jadi untuk suku ke N rumusnya gimana, Bu? 3 atau persamaannya ya 3 ditambah 2. Kalau 4, ini diganti 4, berarti kalau N boleh nggak ini saya ganti jadi N, terus tetap dikurang 1. Boleh ya? Boleh. Bu, ini udah selesai atau belum? Udah ketemu N-nya? Boleh, tapi kalau di matematika alangkah lebih baiknya semuanya kita sederhanakan. Nah, sederhana itu artinya gimana? Tidak ada lagi yang kayak berkurung gini, jadi semuanya udah dalam bentuk sederhana, jadi masih nggak yang kompleks. Ini kompleks harus kita kali-kaliin lagi. Cara ngerjainnya gimana? Tinggal 3 ditambah kurung kita kerjain. Kalau misalnya perkalian kan kita kaliin ya, 2 kali N jadinya apa? 2N, gampang ya. 2 dikali min 1 jadinya min 2. Selanjutnya yang sejenis kita kelompokkan. Di kelas 7 pernah tuh. 2N saya majuin, saya biasanya ada variabelnya saya majuin ke depan, ditambah yang sejenis mana? 3 itu kita bisa tulis plus 3, min 2 kita kurang 2. Selanjutnya kita operasikan. Jadi tinggal 2N, 3 dikurang 2, positif 1. Jadi kita tahu kalau pola ke N itu sama dengan apa? 2N ditambah 1. Gitu. Masih belum jelas, Bu? Oke, kita lanjutin aja ke persoalan selanjutnya supaya lebih mantep. Jadi kita langsung kerjain soal yang selanjutnya gitu. Ini soalnya masih sama, soal mengenai batang korek api. Katanya mau lihat pola keempat sama pola ke N. Caranya gimana? Pertama, kembali lagi kita tulis dulu. Ini pola keberapa? Kedua. Pola gambar kedua, ini ketiga. Kita mau cari keempat. Saya tandain 4 di sini. Selanjutnya kita apa? Hitung ada berapa banyak batang korek api. Karena di sini pertanyaannya batang korek api yang dibutuhkan. Gitu ya. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tulis 6. Kalau yang pola kedua nih, gambar kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gitu ya. Terus kita lihat pola ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gitu. Selanjutnya langkahnya apa nih? Kita cari bedanya gitu. Cara beda tuh pertama kali yang paling sederhana ya kita kurangin aja. Jadi 11 dikurang 6, yang paling dekat kan 2 sama 1, kita kurangin dulu ketemunya 5. Terus kita kurangin lagi nih yang selanjutnya, yang terdekat selanjutnya 3 sama 2 nih, pola ketiga sama kedua 16 dikurang sama 11, ketemunya juga 5.
Terus kalau mau cari pola keempat, caranya gimana? Tinggal pola ketiga ditambah B. Bedanya yang mana sih, Bu? Ini 5. Tinggal 16 ditambah 5. Ketemunya sama dengan 21. Ini 21. Bener nggak? Ya udah coba kamu gambar ada rumah selanjutnya. Ada itu 1, 2, 3. Ini ketiga, ini ke 4. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salah. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bener ya, 21. Jadi kalau misalnya Bu saya mau ngitung pakai gambar aja nggak apa-apa, tapi kalau udah sampai polanya ke 5, ke 6, ke 7 kan pakai gambar lumayan butuh kertas banyak gitu. Selanjutnya untuk pola ke N. Biasa, kita udah tahu nih ketemu bedanya 5. Saya tulis di sini keterangan. Bedanya sama dengan 5. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita tulis pola pertama butuh berapa banyak stick tuh? 6 gitu. Kita pindah-pindahin dulu ke dalam kolom. Kalau pola kedua kita butuh 11, saya masukin 11. Pola ketiga kita butuhnya berapa tuh? Pola ketiga kita butuhnya 16. Selanjutnya gimana? Kita tahu ya, kita ubah lagi. Kalau pola ke-11 itu sama dengan bilangan pertama, yaitu 6, ditambah dengan bedanya 5, kita tambahin 5, gitu. Pola ketiga itu sama dengan apa tadi? Pola kedua, yaitu 11, ditambah dengan bedanya 5. Nah, sampai sini kita udah, terus kita atas gimana? Kita tulis aja tinggal, atas saya mau sendirian gak enak tambahin 0 gitu. Seperti biasa, semua ditambahin 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya kita apain nih Bu gitu? Ya kita ubah lagi. Yang di sebelah sini yaitu 11 yang ini kita ganti yang 6 plus 5. Jadi 6 ditambah 5 itu kan sama dengan 11. Yang ini kita pindahin ditambah 5. Nah, ini kita tinggal tulis 6 tambah 5. Nah, ini kita tulis lagi 6 ditambah 0. Nggak kita ubah dulu gitu ya. Selanjutnya saya ubah yang ada 5 tambah 5 kita ubah ke perkalian gitu. 6 ditambah 5 ditambah 5 itu sama aja 2 dikali 5 gitu ya. Oh, saya mau balik deh biar kelihatan. 5 dikali 2. Terus kita lihat yang atas itu sama dengan 6 ditambah 5. 5 itu perkalian berapa kali berapa ya? Udah 5 dikali 1 gitu. Kalau 0 kita samain aja semua ada 5, kita kaliin ke 5 dikali 0. Selanjutnya kita lihat lagi setelah kita tahu hasilnya ini 0, 1, 2, kita samain ke polanya, pola bilangan keberapa. Kita lihat 1 dia menjadi 0 artinya dia berkurang 1 gitu ya. Ini juga berkurang 1 gitu, setiap apa-apa berkurang 1. Jadi kita ubah ke perubahan berdasarkan ke yang pola bilangan. Jadi tinggal 6 ditambah 5, 0-nya kita lihat, kita ubah ke 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Yang bawah juga gitu. 6 ditambah 5 dikali ke sini. 2 dikurang 1. Karena kita tahu berkurang 1 terus gitu. Yang pola ketiga 6 ditambah 5 dikali 3 dikurang 1. Setelah itu kita langsung lihat, oh ini semuanya berkurang 1 dari sebelumnya. Bu semuanya berkurang, ada yang bisa bertambah nggak Bu? Ada yang bertambah, tapi soalnya ini saya dapatnya berkurang semua. Kita langsung masuk ke N. Pola ke N, kita lihat lagi. Kalau 3 dia diganti 3, berarti untuk N kita ganti ke N. Jadi tinggal 6 ditambah 5 dalam kurung N dikurang 1 gitu. Ini nggak asik nih di bawah sini, saya naikin boleh ya. Jadi tinggal 6 ditambah 5 dikali N dikurang 1. Bu, N-nya dapat dari mana? Ini suku ke N. Karena 3 dia jadi 3, kalau N kita ganti ke N gitu ya. Selanjutnya udah selesai belum? Enggak, kita kaliin habis itu. Kita sederhanakan.
Saya pindah ke sebelah ini ya. 6 ditambah 5 kali N dikurang 1. Kita kaliin tinggal 6 ditambah 5 dikali N jadi 5N. 5 dikali min 1 jadi min 5. Selanjutnya kita kelompokkan yang sejenis. Yang sendiri saya majuin ke depan ditambah 6 dikurang 5. Jadi ketemunya adalah kita turunkan, kita butuh tempat lahan, jadi sama dengan 5N. 6 dikurang 5 itu ditambah 1. Jadi kita tahu pola ke N atau persamaan umum nya sama dengan 5N ditambah 1 gitu. Kita lanjut ke tipe soal selanjutnya. Kalau ini kan batang korek api. Nah, selanjutnya kalau misalnya katanya ada gedung pertemuan gitu, susunan bangku untuk atau meja untuk kursi untuk meja yang disusun kayak gini. Caranya gimana nih untuk cari pola kelima? Pertama, biasa kita tandain ini pola pertama. Wah, jangan, nggak kelihatan. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Terus yang kita hitung mejanya apa? Banyak kursi yang dibutuhkan, berarti kita hitung banyak kursinya gitu ya. Jadi kalau mau ngapa-ngapain kita lihat soalnya yang mau dicari apa gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Kalau yang pola kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah, 8 gitu. Pola ketiganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Selanjutnya gimana Bu ngerjainnya? Sama, lanjut lagi kita cari bedanya. Cara cari beda gimana? Ya udah langsung dikurangin bilangan-bilangan terdekat. Yaitu 8 dikurang 6 ketemunya 2. Selanjutnya yang pola bilangan ketiga sama kedua itu tinggal 10 dikurang 8 sama dengan 2. Terus pola kelimanya berapa? Kalau saya deket langsung saya hitung aja gitu kan ya. Pola keempat tinggal bilangan ketiga yaitu 10 ditambah bedanya 2, ketemunya 12. Nah, kalau pola kelima sama dengan yaitu bilangan keempat yaitu 12 ditambah beda 2. Jadi ketemunya 14 gitu. Bu digambar ya terserah, tapi saya langsung ketemu nih 14, kita tinggal tambahin. Terus kalau ditanyain berapa banyak kursi yang dibutuhkan untuk meja ke N. Nah, kita lihat dulu meja ke N itu gimana sih kita hitung. Ini kan mejanya 1, ini 2, ini 3. Nah, meja ke N. Ya, terus dulu meja pertama banyak kursinya ada 6 gitu. Kalau mejanya ada 2, kursinya jadi 8. Mejanya ada 3, kursinya jadi 10 gitu. Bu, kayaknya ada yang kurang. Iya, kita tulis, kita punya beda yang udah kita hitung di atas, yaitu sama dengan 2. Saya tulis di sini. Selanjutnya kita arahkan semuanya ke 2 gitu ya. Jadi kita tahu pada bilangan kedua dari sini, itu sama aja bilangan pertama, yaitu 6 ditambah bedanya 2. Saya tulis di sebelah sini. Terus bilangan ketiga itu sama aja kayak bilangan kedua, yaitu 8 ditambah beda 2. 6, ya udah kita tulis 6. Seperti biasa kalau saya langsung tambahin 0 supaya semuanya operasinya tambah, jadi kita bisa memperkirakannya berdasarkan itu gitu ya. Selanjutnya ngapain lagi? Selanjutnya kita ubah lagi. Kalau kayak tadi gimana sih yang kita ubah? 8 kita ubah ke 6 plus 2 gitu. Jadi tinggal 6 ditambah 2 yaitu 8 ditambah 2. Yang atas tetap tulis, ya udah. Tinggal 6 tambah 2 ini sama aja 6 tambah 0. Selanjutnya kita apain lagi nih, Bu? Seperti biasa, kita ubah yang ditambah-tambah ini jadi perkalian. Jadi 6 ditambah 2 tambah 2 sama aja 2 dikali 2 gitu. Nah, kalau ini udah dikali 2, berarti yang atas ini tinggal kita ubah juga. 6 ditambah ini 2 itu sama aja 2 dikali 1, identitas perkalian. Nah, kalau yang atas gimana, Bu? Ya sama tadi, 6 ditambah, kalau saya karena ini 2, saya ganti juga 2 dikali 0. Itu ya, karena semua dikali 0 tadi apa hasilnya? Yaitu bilangan 0 gitu ya. Selanjutnya kita samain antara yang di dalam sini dengan banyak meja. Gimana bentuknya?
1 menjadi, ini 1 dia berkurang jadi 0, berarti dia berkurang 1 gitu ya semuanya. Terus 2 menjadi 1 berkurang 1, 3 menjadi 2, jadi ini berkurang 1. Jadi kita ubah selanjutnya ke rumus ke 6 ditambah 2. 0-nya kita ubah ke banyak meja, yaitu 1 dikurang tadi ini 1. Jadi kan hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Terus kita tulis lagi 6 ditambah 2. Kita ubah kedua ini, 2 dikurang 1. Kurang 1 dapat dari mana, Bu? Dari sini ya. Terus kita tutup kurung. Kalau yang ketiga, 6 ditambah 2 tetap aja 2. Terus habis itu kita lihat ini ketiga, 3 dikurang 1. Karena kita tahu ini kan 3 kurang 1, 2 gitu. Sampai sini kita lanjutin kayak yang tadi, saya kasih titik ke bawah sampai ke N. Habis itu kita ubah 6 tambah 2 kurang 1 gitu kan ya. Tinggal 6 ditambah 2 dikali ini 3, jadi di sini 3, berarti kalau sini N dia berubah jadi N dikurang 1. Udah selesai belum? Belum. Kita kaliin sekarang. 6 ditambah 2 kali N, 2N, 2 dikali min 1 yaitu min 2. Selanjutnya kita kelompokkan yang sejenis. Caranya gimana? Ya udah tinggal 2N ditambah 6 dikurang 2, yaitu sama dengan 2N. 6 kurang 2 yaitu 4. Jadi pola meja keempat banyak bangkunya itu tinggal 2N ditambah 4. Ya. Sekian materi kali ini. Untuk selanjutnya kalian bisa mencari contoh soal di tempat di pelajaran lain. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.